Halo, selamat sore sahabat film semuanya. Balik lagi bareng aku, Cindy Alicia Ramadhania. Setiap Senin sorenya tentunya bakal temenin sahabat film semua nih. Kita bakalan mau ngomongin tentang rekomendasi sepekan ke depan. Ada saham apa aja sih? Ya, kita bakalan ini mau nge-review minggu lalu itu bagaimana sih saham-saham yang film merekomendasikan. Tentunya di sini aku sendirian, pastinya ditemenin oleh tim riset Kiwum Sekuritas Indonesia. Penasaran siapa kali ini? Kita langsung panggil aja yuk. Mbak Michelle Abadi selaku tim riset Kiwum Sekuritas Indonesia. Halo Mbak Michelle, apa kabarnya Mbak Michelle hari ini? Baik, Sin. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit dulu aja nih ya Mbak Michelle. Gimana nih IHSG hari ini? Ya sih, hari ini turun cukup dalam ya, minus 86%. Ya ini sebenarnya turun karena adanya beberapa faktor. Dari faktor internal sendiri karena adanya perpanjangan PPKM dan juga hingga perluasan wilayah yang dilakukan PPKM. Selain itu juga adanya fatwa haram untuk vaksin AstraZeneca sendiri. Untuk dari eksternalnya sendiri, di mana Paris melakukan lockdown kembali dan beberapa negara di Eropa seperti Jerman juga berencana untuk melakukan lockdown. Dan di mana kita bisa lihat pasar saham Asia sendiri mayoritas ditutup di zona merah karena dikarenakan para pelaku pasar Asia juga ikut khawatir dengan beritanya sebagian Eropa yang akan melakukan lockdown. Oke, Mbak Michelle, ini sahabat semuanya kita udah gak sabar nih untuk mendengar paparan dari Mbak Michelle sendiri mengenai apa sih saham-saham apa aja sih yang jadi jagoan tim riset Kiwum untuk pekan ini. Kita langsung aja ya Mbak. Oke. Dari sini kita bisa lihat untuk bursa Asia sendiri pada pekan lalu ditutup mayoritas dalam zona merah, di mana indeks Sensex yang led the fall dengan turun lebih dari 2%.
Sedangkan IHSG sendiri cenderung flat dan ditutup negatif minus 0,03%. Ini IHSG pada pekan lalu cenderung flat karena mungkin para pelaku pasar masih mengantisipasi dari rapat The Fed dan juga BI terkait suku bunga sendiri. Dan adanya juga tingkat yield US Treasury yang meningkat hampir 1,7% pada pekan lalu. Dan untuk kita lihat selanjutnya untuk sektoral sendiri, pada pekan lalu Miss Industry yang lead the gain dengan naik 5,13%. Ini dikarenakan mungkin saham ASI yang pada pekan lalu cukup naik signifikan dikarenakan mungkin ada beritanya tetap membagikan dividen meskipun kinerja keuangan mereka menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk saham sektoral yang turun paling dalam ada agriculture dan sektor properti. Untuk LQ45 stock ranking sendiri kita bisa lihat di sini. Top gainers pada pekan lalu ada saham Adaro, ITMG, HMSP, di mana mencatatkan kenaikan rata-rata sebesar 7%. Dan juga kita bisa lihat di sini untuk top loser untuk LQ45 pada pekan lalu ada Tekim, BTPS, dan juga Tower. Oke, kita balik lagi ke atas ya. Untuk kita bicarakan sentimen yang akan menggerakkan IHSG pada pekan ini. Sepertinya sih pada pekan ini IHSG akan cenderung sideways karena minimnya sentimen dari rilis data ekonomi, di mana pada minggu ini cuma ada rilis motorbike sales yang terjadwalkan. Dan juga kita menunggu untuk rilisnya financial report dari emiten sendiri di IHSG, di mana kita juga bisa lihat di sini sektor perbankan dan sektor properti memiliki positif impact dari tren suku bunga yang rendah, di mana pada pekan kemarin BI menahan suku bunga di level yang sama. Untuk minggu ini sendiri Indonesia juga yang seperti saya katakan tadi akan memperpanjang PPKM sendiri sampai dengan 5 April dan juga menambah daerah yang akan dilakukan PPKM mikro seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga NTT dan juga NTB. Di sisi lain adanya sentimen negatif dari pernyataan MUI terhadap AstraZeneca yang juga dapat menjadi sentimen yang negatif karena orang akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka apakah mereka ingin tetap melakukan vaksin atau tidak. Oke, selanjutnya kita lihat untuk saham yang akan direkomendasikan untuk minggu ini. Tapi sebelumnya kita review dulu saham yang kita sudah rekomendasikan pada minggu lalu, di mana ada ASRI, BMRI, BWPT. Untuk ASRI sendiri harganya ditutup menurun 4%, tetapi masih di our buying range. Jadi masih ada kesempatan untuk naik jika tidak turun lebih bawah dari support level yang kita berikan. Bisa juga kita rekomen untuk membeli di area support di level 230 karena ASRI sendiri ini masih dalam tren konsolidasi dan masih belum jelas arahnya itu akan kemana. Sedangkan BMRI sendiri pada pekan lalu bisa menguat 1,85% dan masih dalam tren yang positif. Dan juga kita bisa lihat sendiri
dari weekly volume-nya juga tetap naik dan masih mempunyai chance untuk tetap kuat. Tetapi untuk jangka pendek, price-nya ini, BMRI ini harus kembali ke bullish atau bisa mencapai level 6.850 untuk tetap pada tren positif. Untuk BWPT sendiri cuma dapat menyentuh target pertama kita di level 145 dan yang tertinggi pada 146, which is naik 8,14%, tetapi harganya ini kembali jatuh dan breakdown support level. Jadi kalau pada dalam jangka waktu dekat BWPT sendiri tidak dapat kembali ke level 128, kemungkinan akan turun kembali ke support pertama 117 atau kemungkinan bisa lebih dalam lagi ke level 111. Oke. Untuk rekomendasi kita pada minggu ini ada Adaro, SMGR, dan juga Soci. Nah, untuk Adaro sendiri ini kita bisa lihat sendiri volumenya juga sangat naik signifikan. Jadi jika harganya turun dulu, kita bisa menggunakan buy on weakness strategi, di mana kita bisa membeli di support area. Dan untuk Adaro sendiri yang menjadi sentimen mungkin peningkatan harga batubara dan juga adanya berita bahwa mereka akan mengganti kontraktor mereka untuk meningkatkan efisiensi biaya. Dan untuk saham selanjutnya ada SMGR, di mana kita lihat sendiri dia itu volumenya juga increasing, dan juga untuk konfirmasi beli itu kalau dia kembali ke bullish candle atau break up untuk ke level 11.800. Jadi tapi kayak kita tetap harus hati-hati untuk memperhatikan level support dan juga cut loss jika harganya sudah lebih rendah dari support, diharapkan untuk berhati-hati. Oke, untuk Soci sendiri harganya close di bullish candle dan juga bisa naik ke resisten terdekat. Tapi jika harganya turun, kita juga dapat merekomendasikan untuk membeli pada buy on weakness in the support area. Tetapi lebih baiknya tetap memperhatikan level support atau cut loss, karena jika dia turun lebih rendah daripada level support, dia bisa turun lebih dalam lagi. Oke, sepertinya cukup untuk weekly-nya. Oke, jadi pada pekan ini kita punya Adro, SMGR, dan juga Soci ya, Mbak Michelle. Iya. Oke, kalau misalnya dari Mbak Michelle sendiri nih, menjagokan siapa sih kira-kira dari ketiga itu? Mungkin Adaro. Karena Adaro juga ini ya Mbak, ada berita kalau harga batubaranya juga udah mulai tembus tinggi, lumayan ya ternyata. Mulai membaik. Iya, oke. Ini aku tutup dulu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai sentimen-sentimen yang ada di pasar mungkin ya Mbak, karena IHSG hari ini turun lumayan ya Mbak Michelle gitu. Kalau misalnya kita tahu kita ngomongin sentimen dari global dulu mungkin ya nih Mbak Michelle. Dari global kan, kalau dari US sendiri itu tuh masih bergelut sama
menaiknya yield obligasi. Obligasi. Itu masih ramai diperbincangkan oleh pelaku pasar sampai saat ini. Nah, terus juga tadi kan Mbak Michelle sempat menyebutkan bahwa di Eropa itu mulai ada lockdown lagi. Berarti kan tandanya apa ya, masih ada, dunia masih tidak baik-baik saja, istilahnya seperti itu kan Mbak Michelle. Pandangan dari Mbak Michelle sendiri bagaimana nih? Ya, dari kita lihat sendiri dari bursa Eropa juga, karena ada kabarnya lockdown ini turun lebih dari 1%. Dan juga mungkin para pelaku pasar Asia juga takut terhadap berita ini karena juga dapat efek ke kita. Karena seperti yang dulu itu berita mutasi corona yang baru di Inggris kan juga sangat berdampak ke kita kan. Jadi takutnya mungkin dengan dilakukannya lockdown di negara Eropa ini juga mungkin bisa kita juga nanti juga bisa kayak gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Indonesia nih Mbak. Di Indonesia sendiri kan kalau misalnya kita tahu sentimen pekan lalu itu kan ada, pertama itu BI menahan suku bunga. Nah, untuk sahabat Kium semuanya, kita tuh udah ngobrolin ini di acara Oke Cuan pada Rabu kemarin. Jadi itu sesuai dengan ekspektasi kita nih di Kium ini. Ternyata BI ya memang menahan suku bunganya nih, masih menahan gitu. Nah, untuk sahabat Kium yang masih penasaran nih, pengen nonton lagi misalnya, bisa nih langsung aja ke YouTube-nya Kium ID. Di sana kita udah ngebahas tentang suku bunga. Nah, oke, sekarang nih kayak kita jangan ngomongin suku bunga lagi mungkin ya Mbak. Kita sekarang ngomongin mengenai PPKM Mikro yang diperpanjang sampai 5 April gitu kan. Dan juga ditambah yang daerahnya itu ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, NTT, dan NTB. Dari pandangan Mbak Michelle sendiri nih terhadap market, kira-kira itu bagaimana sih Mbak? Sepertinya dengan diperluaskannya daerah yang akan dilakukan PPKM Mikro ini tentunya menjadi sentimen negatif ya, karena kan itu kalau melakukan PPKM ini kan menghambat aktivitas masyarakat, jadi kayak kesannya mungkin akan melambatkan ekonomi ya, karena kan orang mulai jangan-jangan ini makin banyak nih kasus, makanya diperluasin PPKM-nya juga kayak gitu. Oke, tapi sekarang jalanan agak rame ya Mbak Michelle. Perjalanan ke kantor gimana nih Mbak Michelle? Kira-kira rame ya, udah walaupun PPKM tapi setidaknya sudah ada nih mobilitas masyarakat Indonesia sudah mulai terlihat gitu ya. Jadi setidaknya punya dampak ke ekonomi juga ya Mbak Michelle. Iya, jadi kayak sebenarnya di kayak kota-kota besar juga udah mulai seperti aktivitas pada sebelum corona. Iya. Nah, Mbak Michelle, kita ngomongin topik yang ini tuh lagi apa ya? Lagi diomongin sih sebenarnya si salah satu ini, vaksin AstraZeneca gitu kan. Di beberapa negara tuh banyak keluhannya gitu, banyak apa ya, sehingga ditangguhkan oleh beberapa negara juga kan, Mbak Michelle. Nah, kalau misalnya si vaksin, kita waktu itu pernah nih ngobrolin tentang vaksin AstraZeneca. Waktu itu kan bersama dengan Mbak Ika nih, Mbak Michelle. Nah, harusnya kan ini membawa sentimen positif ya dengan kedatangan AstraZeneca ke Indonesia gitu. Tapi kita tahu AstraZeneca itu kan sempat di stop dulu sama BPOM, tapi hari Jumat BPOM bilang lagi dibolehkan gitu kan. Nah, tapi gimana nih Mbak Michelle ngaruh ke marketnya itu? Kok kayaknya market agak-agak gimana ya, agak-agak ngerem dulu nih kayaknya, dan kayaknya tuh lebih ke ini AstraZeneca itu ada apa sih sama dia kok jadi bahan perbincangan di beberapa negara dan tentunya juga di Indonesia. Gimana nih menurut pandangan Mbak Michelle sendiri? Ya, dengan adanya fatwa haram ini sih sebenarnya menjadi sentimen negatif ya, meskipun tetap diperbolehkan, tetapi kan masyarakat juga tetap mikir-mikir lagi nih untuk vaksin atau enggak gitu. Jadi berpikir kembali nih, jadi
kepercayaan orang terhadap vaksin pastinya turun, dan itu akan menjadi sentimen negatif sendiri sih buat pasar. Dimana pada sebelumnya yang pada pekan lalu juga pasar sangat mengekspektasikan, oh ada dengan adanya vaksin ini makin bagus nih, makin oke nih, ada AstraZeneca udah masuk ke Indo, ternyata kan ada masalah gitu yang menghambat. Oke, jadi memang apa ya, walaupun sudah ada vaksin, tapi tidak semudah itu untuk menghilangkan virus corona di dunia ini gitu ya, Mbak Michelle ya. Nah, tapi tentunya juga untuk sahabat Kium nih, kita jangan melihat hal ini tuh sebagai apa ya, investasi jadi sulit. Oh tentunya enggak ya Mbak Michelle, ya karena pasti dari semua ini juga kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di pasar saham tentunya. Gitu. Oke nih, dari Mbak Michelle sendiri ada pesan-kesan nggak sih buat investor kira-kira yang mau kira-kira ya masih bingung nih kira-kira nih di pekan ini masih aduh beli nggak ya, dari Mbak Michelle sendiri ada pesan-kesan gitu nggak nih Mbak? Mungkin kalau dalam kondisi begini ya kayak turun, mungkin bisa dicoba untuk menampung bawah, atau yang sudah punya mungkin bisa untuk Nge-hold dulu kalau udah punya apa gitu. Karena mungkin pada pekan ini akan cenderung lebih sideways juga pergerakan ISG. Jadi jangan panik selling aja. Oke, nah gitu sahabat Kiwum. Jadi memang pekan ini tuh lagi apa ya? Kondisi market itu memang sideways. Jadi kita masih mengira-ngira nih arah market ke depan nih bakalan tembus resisten atau tembus support gitu ya Mbak Michelle. Oke. Mbak Michelle, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di acara kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Michelle atas waktunya. Ya. Oke. Nah, bagi sahabat Kiwum, jangan khawatir, kalian bisa juga menyaksikan ini kembali di YouTube Kiwum ID. Nah, di sana juga tentunya banyak kok video-video mengenai edukasi dan berbagai wawasan investasi yang bikin kalian pokoknya jadi apa ya, jadi semangat dan pengen terus-terusan investasi saham gitu. Oke, terima kasih sahabat Kiwum sudah mengikuti acara kita pada pekan ini. Yuk jalankan investasimu bersama Kiwum Sekuritas Indonesia. Be a hero And invest with us. Dadah semuanya.